Tumbal Pesugihan Ibu, Part 29b sampai 30. Malam telah tiba, tapi entah mengapa Sania masih terus menangis dengan mendekap foto Raya dengan erat. "Sudahlah Sania, ikhlaskan," aku menimpalinya dengan nada cukup keras. "Diam kamu Mas," sahutnya. Adrian nampak tenang bersama Zaki. Aku keluar untuk menunggu Pak Haji Rosadi datang. Seseorang berbaju putih dengan sorot lampu senter berjalan ke arah rumahku. Aku melambaikan tangan dan aku yakin ia Pak Haji Rosadi. "Assalamualaikum Bahar," ucap seorang pria ini. "Waalaikumsalam Pak Haji, mari masuk." Kupersilahkan Pak Haji untuk memasuki rumahku. Namun dari sorot matanya nampak lain, ia tampak fokus pada Adrian. "Adrian sini," Pak Haji menggandeng tangan anakku itu lalu duduk bersamanya. "Jadi ngaji bareng?" tanya Pak Haji pada Adrian. Adrian mengangguk, sepertinya mereka sudah membicarakan sesuatu sebelumnya. "Emang kamu mau ngaji bareng Pak Haji?" tanyaku pada Adrian. "Iya Pak," jawabnya santai. "Hei, pergi kamu!" Tiba-tiba Sania meraih tangan Pak Haji dengan amat kuat. "Sania, kamu sedang apa?" Kesurupan, hampir saja aku menamparnya karena dia mengusir Pak Haji. "Biarkan saya yang urus Bahar." Pak Haji mencengkeram balik tangan Sania dengan cukup kuat. "Lepaskan!" teriak Sania. Aku dan Adrian mencoba membantu Sania agar ia tak memberontak. Pak Haji Rosadi membaca doa agar memulihkan kondisi Sania. Hawa yang sangat panas mulai menyelimuti tubuhku, panas sekali. "Pak, kenapa panas sekali udara di sini?" Adrian bertanya pada Pak Haji. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakannya. Pak Haji mengisyaratkan agar kami tak berbicara dahulu. Namun hawa panas ini terus berlanjut, tubuhku seperti terbakar. Pergi!" Sania terus berteriak, wajahnya memerah. Keringatku mulai bercucuran. Tiba-tiba tenaga Sania berubah menjadi amat kuat seperti layaknya seorang lelaki. "Pak, tangan ibu berotot," bisik Adrian padaku. Aku menyoroti tangan Sania yang sedikit berotot. "Pak Haji, bagaimana ini?" Tiba-tiba Zaki menangis dengan kencang, entah apa yang membuat ia menangis. "Adrian, raih adikmu, bawa dia ke sini, jangan sampai dia lari dan pergi." Adrian melepas genggaman tangannya di tangan Sania, lalu meraih Zaki. Suasana semakin mencekam, lalu Sania tak sadarkan diri, namun Zaki masih terus menangis. "Bahar, kita batalkan acara tahlil ini ya," ucap Pak Haji. Namun sejumlah warga sudah mulai berdatangan ke rumahku. "Tapi Pak, semua warga sudah mulai datang," timpalku. "Nanti saya bilang ke mereka," ungkapnya. Sania dipindahkan ke kamar untuk dibaringkan. Pak Haji Rosadi menemui warga yang telah datang. Namun entah mengapa Zaki terus merengek nangis. "Zaki, kamu mau apa nak?" Aku meraihnya dan menggendongnya. "Zaki minta susu." "Mungkin Pak," ungkap Adrian. "Cepat buatkan, biar bapak yang menimangnya." Aku memerintahkan Adrian untuk membuat susu. Zaki terus menangis. "Kamu mau apa Zaki?" Aku semakin cemas dan khawatir. Sania pun belum tersadar juga. "Pak, anak saya kenapa ini?" Pak Rosadi datang lalu menempelkan tangannya tepat di dahi Zaki. Ia menggeleng. "Tidurkan saja, Pak, ini susunya." Adrian datang membawa susu untuk Zaki. Aku meraihnya dan segera menidurkan di tempat tidur milik Adrian. "Bahar, saya pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung ke rumah saya saja." Pak Haji Rosadi berbalik badan dan hendak meninggalkan rumahku. "Tapi Pak, Sania belum sadar juga," ucapku lirih. "Nanti juga sadar, dia cuma kelelahan," timapalnya pelan. "Jaga baik-baik anakmu itu, jangan sampai ada hal lain menimpanya," imbuhnya.
Hal lain apa lagi? Hal lain apa, Pak? Tanyaku dengan amat penasaran. Jangan tanyakan hal itu, saya juga belum tahu pasti. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adrian duduk tepat di samping Zaki. Aku menyoroti matanya yang sengaja membendung air matanya. Kamu kenapa, Adrian? Alisku menyerit. Aku takut, Pak, jawabnya lirih dan mulai meneteskan air matanya. Takut kenapa? Zaki kan sudah tenang, sudah tidak nangis lagi. Ibu punya ritual pesugihan Bapak. Apa Bapak tidak tahu? Ungkapnya dengan nada yang cukup keras. Aku terkejut. Maksudmu apa, Adrian? Yang benar saja. Ibumu punya ritual pesugihan? Ia menyeka air matanya yang terus mengalir. Pak Haji yang bilang padaku. Kapan Pak Haji bilang? Kenapa Bapak tidak dikasih tahu terlebih dulu? Aku memegang pundak Adrian agar dia bercerita tentang hal ini. Pak Haji yang mengajakku untuk datang ke rumahnya. Lalu Pak Haji cerita seperti itu, ungkapnya pelan. Mungkin Asih juga menjadi tumbal dari pesugihan ibu, Pak, imbuhnya. Aku menggeleng tak percaya. Bapak tahu tidak? Tapi aku takut untuk bercerita, Pak. Aku takut dengan ibu. Katakan saja, ini bapakmu. Ayo katakan. Ibu pernah mengubur Asih di halaman belakang rumah, Pak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dek, kamu pasti bohong, Adrian. Bagaimana bisa ibumu setega itu? Aku yang masih tak percaya dengan omong kosong anakku lantas menimpalinya bahwa Sania tidak berbuat keji seperti itu. Untuk apa aku berbohong, Pak? Bentaknya padaku dengan sesenggukannya yang tak berhenti. Lalu, apalagi? Tiba-tiba Adrian berhenti berbicara, bibirnya tampak terkunci tak bisa berucap apa-apa. Lalu apa, Adrian? Jawab pertanyaan Bapak. Sedikit ku bentak agar ia menjawab semua keluh kesahku selama ini. Dia sedikit agak linglung, bola matanya tak menatap wajahku. Apa, Pak? Celetuknya. Katakan cepat, timpalku. Ia menghela nafas kasar. Aku lupa, Pak. Maafkan Adrian, Pak. Alisku menyerit melihat tingkahnya yang aneh. Adrian tampak menyembunyikan sesuatu yang amat rahasia. Namun aku tak bisa memaksa agar ia mengatakannya. 7 hari selepas kematian Raya, hening dan hawanya sangat dingin. Namun Sania tampak lebih segar dan bahagia. Sania, mau kemana kamu? Celetukku padanya, yang sedang berdandan menor di depan cermin. Mau belanja, Mas, sama Bu Puji. Jawabnya singkat. Bu Puji si janda itu, dia bukan wanita baik, Sania? Ia menoleh dengan sorot matanya terarah kepadaku. Apaan sih, Mas? Aku tuh pengen nyenengin diri sendiri. Kan kamu tahu, aku habis angkat rahim dan anak-anakku sudah diambil. Aku menghela nafas pelan. Aku selalu memikirkan hal ganjil tentang kematian itu. Kamu apa-apaan sih? Hal ganjil apa yang kamu pikirkan, Mas? Timpalnya. Aku tak menimpalinya dengan kata-kata apapun, lalu dia pergi tanpa berpamitan denganku. Kurebahkan tubuhku di sofa merah tepat di ruang tamu, menatap langit-langit rumahku dan terbayang semua anak-anakku yang telah meninggal. Asih, Raya serta kedua bayi kembarku, mengapa kalian pergi? Batinku memberontak. Ku tengok Zaki yang tak jauh dariku, asik bermain dengan mainannya. Serta Adrian masih bersekolah. Aku mengatur nafas pelan seraya sedikit memejamkan mataku. Kulihat sosok wanita namun tak nampak jelas sedang berjalan di depanku, namun jaraknya amatlah jauh. Kakiku berusaha mengejar namun sangat berat sekali. Aku menengok ke kanan dan ke kiri jalan. Rimbunan pohon rindang tengah mengepungku beserta wanita yang tengah berjalan itu. Ia berjalan sangat cepat, layaknya orang berlari. Dia siapa? Dari postur tubuhnya mirip sekali dengan Sania, batinku.
Ia berhenti tepat di sebuah sungai yang besar yang tak pernah aku jumpai sebelumnya. Aku melihat dari sebuah semak-semak, rasa ingin penasaranku sangat memuncak. Datanglah kembali sosok wanita dengan lidah yang menjulur ke arah depan. Itu siapa lagi, gumamku. Aku melihat mereka tampak duduk bersemedi layaknya ingin memanggil sesuatu. Suara tertawa cekikikan dengan alunan tangis anak kecil yang tak berhenti tepat di gendang telingaku. Aku masih terfokuskan kepada mereka yang masih tetap diam bersemedi walaupun suara aneh memang menggangguku. Bapak, entah siapa yang berbisik kepadaku. Diriku terperanjat melihat sekeliling namun tak ada siapapun kecuali kedua wanita itu. Jantungku berdegup sangat kencang serta keringat dingin yang mulai bercucuran. Aku masih menatap mereka, sepertinya mereka sudah selesai untuk bersemedi. Salah satu dari mereka membuka satu kantong kresek hitam. Ia mengambil menjemput bunga lalu menaburkannya ke sungai hingga bunga tersebut hanyut terbawa arus. Tak hanya itu saja, bau kemenyan pun ikut di dalamnya. Aku yang sangat penasaran, ingin sekali bangkit lalu bertanya kepada mereka. Namun hatiku berkata, jangan. Tak butuh waktu lama, tangisan anak kecil mulai terdengar di telingaku. Iya, suara ini tak asing lagi. Asih, Raraya, bisikku pelan dengan mataku yang tak bisa fokus dengan suara tangisan itu. Salah seorang wanita itu tiba-tiba menengok ke arahku dengan sorot mata merah. Aku mulai bersembunyi berharap mereka tak mengetahui keberadaanku. Aku mengintip dari celah semak-semak ini. Si wanita itu masih menatapku, wajahnya sangat samar-samar, aku tak bisa mengenalinya. Beruntung, aku cepat-cepat bersembunyi. Sebenarnya mereka tengah mengerjakan apa, dan mengapa aku tiba-tiba berada di sini? Aku mencoba menepuk pipiku perlahan. Plak, plak. Pak, bangun Pak. Zaki itu hampir keluar ke jalan. Aku membuka mataku perlahan. Astaga, ternyata ini hanya mimpi. Di mana Zaki, timpalku? Bapak kenapa sih? Kok baju Bapak sampai basah? Ucap anak sulungku itu. Kulihat dengan teliti bajuku yang memang sudah basah karena keringat. Udah, jangan pikirkan baju Bapak. Mana Zaki, timpalku lagi? Udah ada di teras Pak. Emang Ibu kenapa Pak tumben enggak di rumah? Perlahan aku duduk dengan mengipas-ngipas bajuku yang sudah basah. Ibu pergi dengan Bu Puji, jawabku lirih. Adrian hanya mengangguk lalu pergi meninggalkanku. Mau kemana? Sahutku. Makan siang Pak, aku sudah lapar. Kembali kutatap langit-langit rumahku. Aku pikir tadi benar-benar nyata, ternyata hanya mimpi belaka. Tapi di sisi lain, aku masih penasaran dengan apa yang ingin mereka perbuat. Aku yakin wanita itu adalah Sania, tapi mengapa ada suara Asih dan Raya? Aku terus berpikir keras mengenai mimpiku tadi, hingga keringat dingin terus mengucur membasahi tubuhku. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badan. Tubuhku serasa ditusuk-tusuk, sakit sekali badanku. Adrian, ku panggil Adrian dengan suara yang keras. Ia datang dengan lari tergopoh-gopoh. Ada apa Pak? Tanyanya. Kayaknya Bapak meriang. Bapak mau ke kamar dulu ya. Kamu jagain Zaki, ungkapku. Bapak mau minum obat dulu? Tanyanya. Aku hanya menggeleng, nanti saja. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.